Di balik senyum dan kehidupan yang tampak sempurna, sebuah rahasia gelap mulai berdenyut pelan, menunggu momen untuk menghancurkan segalanya. Tak ada yang menyangka bahwa perjalanan hidup pasangan ini akan berubah menjadi kisah penuh tipu daya, pengkhianatan, dan langkah-langkah menuju kematian. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Pada tanggal 27 Juni 2016 di Surat, Gujarat, pukul 22:30 malam, Disit, istrinya Velsi, dan putri mereka yang berusia 1 tahun baru saja pulang ke rumah setelah jalan-jalan. Mereka memarkir mobil di area parkir lalu naik ke rumah mereka. Begitu masuk, Disit tiba-tiba teringat sesuatu. Lampu parkir masih menyala. Ia berkata kepada Velsi, "Aku lupa matikan lampu. Kamu masuk saja dan istirahat. Aku turun sebentar." Ia pun kembali ke bawah. Namun menit demi menit berlalu dan ia tidak juga kembali. Velsi yang menunggu di kamar mulai merasa gelisah. Ia memanggil, "Disit," tapi tidak ada jawaban. Khawatir, ia keluar kamar dan berjalan menuju area parkir. Tetapi saat melewati ruang tamu, langkahnya terhenti. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Dua pria bertopeng sedang menodongkan pisau ke leher Disit. Velsi terpaku, tak mampu bergerak. Salah satu pria itu menatapnya dengan mata dingin penuh ancaman dan berkata, "Lepaskan kalung dan anting emasmu." Dengan tubuh bergetar, Velsi melepas perhiasannya dan menyerahkannya tanpa sepatah kata. Lalu dengan suara gemetar ia berkata, "Ambil saja semua isi rumah ini, tapi tolong jangan sakiti kami." Namun para perampok itu tidak peduli. Salah satunya menekan pisau lebih dekat ke leher Disit. Mereka menyeret Disit dan Velsi secara paksa menuju sebuah ruangan di lantai 1. Sesampainya di sana, mereka mengunci Velsi di kamar mandi dari luar. Terkurung di dalam, Velsi mendengar suara bising, seperti suara perkelahian, tapi ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia mencoba mendobrak pintu kamar mandi sekuat tenaga, namun pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Tiba-tiba, suara di luar berhenti total, sunyi senyap. Cemas, Velsi berteriak memanggil suaminya, berharap ada jawaban, namun tidak ada apapun. Rasa takut merayap dalam dirinya. Ia terjebak sendirian bersama anaknya. Panik mulai menguasai. Sampai akhirnya sebuah ide muncul. Ia berlari ke jendela kecil kamar mandi dan mengintip ke arah rumah tetangga. Dengan seluruh tenaga, ia berteriak minta tolong. Suaranya menggema di malam yang sunyi. Beberapa saat kemudian, lampu di rumah tetangga menyala. Mendengar teriakannya yang putus asa, tetangga itu segera keluar dan menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka berlari menuju rumah Disit. Begitu memasuki kamar Disit, tetangga itu tertegun melihat apa yang ada di dalam. Lalu ia mendengar suara dari dalam kamar mandi. Panik, ia bergegas membuka pintu. Begitu Velsi keluar dan melihat tubuh Disit terbaring tak bernyawa di atas tempat tidur, ia langsung pingsan karena syok. Seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Ia menangis tidak terkendali, tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Namun yang paling mengejutkan ternyata masih menunggu. Pertanyaan yang tersisa adalah, siapa yang telah membunuh Disit? Dan jawabannya jauh lebih mengejutkan daripada yang dibayangkan siapapun. Tetangga yang melihat tubuh Disit langsung menelepon polisi dan menghubungi keluarga Disit yang sedang berlibur di Mauritius. Ketika polisi tiba, mereka memastikan bahwa Disit sudah meninggal. Tubuhnya segera dikirim untuk otopsi. Penyelidikan pun dimulai. Disit baru berusia 25 tahun dan memiliki bisnis tekstil yang besar di Surat. Keluarganya sudah lama berkecimpung di bisnis tekstil dan ia tumbuh dalam keluarga yang cukup berada. Ia menikahi wanita yang ia cintai, Velsi, dan memiliki seorang putri yang masih kecil. Hidupnya tampak sempurna. Bisnis sukses, istri penyayang, dan anak yang cantik. Semuanya berjalan damai, hingga malam itu mengubah segalanya. Saat polisi tiba di rumah, mereka menyadari mobil Disit tidak ada di tempat parkir.
Dalam penyelidikan singkat, diketahui bahwa para pelaku kabur menggunakan mobil tersebut setelah membunuhnya. Mobil itu ditemukan di area sepi sekitar 1 kilometer dari rumah, tampak sengaja ditinggalkan untuk menghilangkan jejak. Mobil itu lalu dikirim untuk pemeriksaan forensik. Sambil menunggu hasil forensik, polisi memeriksa rekaman CCTV dari rumah-rumah sekitar. Sayangnya, rumah Disit tidak memiliki kamera. Namun polisi tetap melanjutkan pencarian melalui CCTV milik tetangganya. Disitulah mereka menemukan sesuatu yang penting. Pada malam kejadian, terlihat 2 orang tidak dikenal turun dari sebuah becak motor dekat rumah Disit. Cara mereka melihat ke sekeliling menunjukkan bahwa mereka sedang mengawasi, mungkin memastikan siapa yang ada di dalam atau memeriksa situasi. Mereka tampak datang dengan rencana. 2 orang itu masuk ke rumah Disit antara pukul 21.46 dan 21.50. Lalu sekitar pukul 23.30, mobil Disit terlihat keluar dari rumah. Karena Disit sudah meninggal saat itu, jelas para pelakunya kabur dengan mobil tersebut. Polisi segera mencari kedua pria itu dan pengemudi becak motor tersebut. Namun sejauh ini, polisi masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah. Satu-satunya saksi hanyalah Velsi dan putri mereka yang masih bayi. Bayi itu tentu tidak bisa bicara, dan Velsi masih mengalami trauma berat hingga tidak mampu memberikan keterangan. Ia bahkan harus dirawat di rumah sakit. Polisi memutuskan menunggu hingga kondisi Velsi pulih. Keesokan harinya, setelah upacara terakhir untuk Disit selesai, Velsi akhirnya bisa berbicara. Ia menceritakan semuanya, sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun ketika polisi menelusuri kasus ini lebih jauh, mereka mulai menyadari kejanggalan. Para pelaku mengambil perhiasan Velsi, tetapi tidak mencuri barang berharga lain di rumah. Perhiasan dan jam tangan milik Disit tidak disentuh. Bahkan mobil yang mereka pakai kabur pun ditinggalkan begitu saja. Total nilai perhiasan hanya sekitar Rp60.000 atau sekitar 11,3 juta rupiah. Tidak masuk akal jika seseorang membunuh untuk jumlah sekecil itu. Polisi mulai berpikir bahwa perampokan ini mungkin hanya kedok untuk menutupi motif sebenarnya dari pembunuhan. Hal yang membuat polisi semakin curiga adalah cara kejadian berlangsung. Jika tujuan utama pelaku adalah membunuh, mereka bisa melakukannya di area parkir, lalu langsung kabur tanpa masuk ke rumah. Jadi mengapa mereka masuk? Saat itu polisi juga menyadari sesuatu yang sangat penting. Orang tua Disit, saudara, dan pamannya tinggal di rumah yang sama. Namun 2 hari sebelum kejadian, mereka semua berlibur ke Mauritius. Artinya, para pelaku tahu bahwa hanya Disit dan istrinya yang ada di rumah pada malam itu. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana para pembunuh itu tahu bahwa hanya Disit dan istrinya yang ada di rumah? Hanya ada 2 kemungkinan. Entah mereka adalah orang-orang yang dikenal Disit atau seseorang di dalam rumah membantu mereka. Pada titik itulah polisi mulai memusatkan perhatian kepada satu-satunya saksi, istri Disit, Velsi. Alasannya karena pernyataan Velsi tidak konsisten. Pada awalnya ia mengatakan bahwa Disit turun ke bawah untuk mematikan lampu area parkir. Namun polisi tahu saklar lampu itu berada di dalam kamar mereka. Jika bisa dimatikan dari dalam, mengapa harus turun? Kemudian, Velsi mengatakan para perampok memukul wajah Disit. Jika benar, harusnya ada luka atau tanda kekerasan. Namun wajah Disit bersih, bahkan kacamatanya tidak tergores sedikit pun. Bagi polisi, 2 detail kecil itu adalah kontradiksi yang besar. Perempuan yang sudah menangis tanpa henti selama 2 hari itu kini duduk di kantor polisi. Ia bukan lagi hanya seorang istri yang berduka. Ia sedang diinterogasi dengan keras. Pada awalnya, Velsi membantah semuanya. Mengapa saya harus melakukan itu? Rumah tangga kami bahagia. Kami punya anak perempuan berusia 1,5 tahun. Ia menegaskan tidak ada pertengkaran dengan suaminya. Tidak ada masalah dengan keluarga mertua. Namun polisi tidak percaya. Mereka sudah mengumpulkan bukti kuat. Setelah beberapa jam interogasi intens,
Velsi akhirnya menyerah. Dengan air mata mengalir, ia mengaku dialah yang merencanakan pembunuhan suaminya. Dalam pemeriksaan, ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam 27 Juni 2016. Setelah pulang ke rumah, ia dan Disit naik ke lantai 1. Ia menyerahkan anak mereka kepada Disit dan berkata, "Aku kunci pintu dulu." Saat Disit membawa bayi mereka ke kamar untuk menidurkannya, Velsi menutup pintu rumah. Namun ia sengaja tidak menguncinya. Tepat pukul 21:48, dua penyerang masuk ke rumah. Mereka tahu persis kemana harus pergi. Mereka langsung menuju kamar dan menyerang Disit tanpa ragu. Velsi hanya berdiri menyaksikan suaminya dibunuh tepat di depan matanya. Para pembunuh itu datang dengan persiapan lengkap, memakai sarung tangan dan masker agar tidak meninggalkan jejak. Mereka bahkan membawa bubuk cabai dalam tas untuk digunakan jika ada perlawanan. Tetapi Disit bahkan tidak sempat melawan. Setelah pembunuhan selesai, Velsi melepaskan perhiasannya sendiri dan menyerahkannya kepada para pelaku. Ia juga memberikan seluruh emas dan uang tunai sebesar 60.000 rupiah dari loker. Untuk membuatnya terlihat seperti perampokan, ia membantu mengacak-acak isi rumah. Namun dalam usahanya menipu polisi, ia melakukan kesalahan fatal. Ia lupa melepaskan perhiasan yang dipakai Disit. Setelah membuat rumah terlihat porak-poranda, Velsi memberikan kunci mobil Disit kepada para penyerang dan menyuruh mereka pergi menggunakan mobil itu. Lalu ia masuk ke kamar mandi sendiri dan meminta mereka mengunci pintu dari luar agar terlihat seolah-olah ia dikurung oleh para perampok. Polisi kemudian menemukan mobil Disit ditinggalkan di Dumas Road. Ketika polisi menginterogasinya, Velsi akhirnya memberikan nama dua pelaku tersebut. Dalang utamanya adalah Suketu alias Sani Modi yang berusia 32 tahun dan rekannya adalah sopirnya, Dhirendra Singh Chauhan berumur 37 tahun. Namun kemudian muncul pertanyaan besar, apa hubungan Velsi dengan kedua pria itu? Mengapa mereka bertiga merencanakan dan mengeksekusi pembunuhan brutal terhadap Disit? Untuk memahami kejahatan ini, kita harus kembali ke masa sebelum Velsi dan Disit menikah. Dulu, Velsi dan Suketu saling mencintai. Mereka ingin menikah, tetapi ada masalah besar. Mereka adalah kerabat jauh. Secara garis keluarga, mereka masih sepupu, sehingga pernikahan mereka tidak mungkin terjadi. Mereka mencoba meyakinkan keluarga masing-masing, tetapi tidak ada yang setuju. Keluarga Velsi takut ia akan kabur bersama Suketu, sehingga mereka buru-buru menikahkannya. Pada Januari 2013, keluarganya mengatur pernikahan Velsi dengan seorang pria bernama Disit. Pesta pernikahannya besar dan meriah. Keluarganya yakin setelah menikah, Velsi akan melupakan cinta lamanya, dan sebagian besar itu benar-benar terjadi. Setelah menikah, Velsi perlahan bisa melupakan Suketu, menjadi istri yang baik, dan Disit sangat mencintainya. Mereka dikaruniai seorang putri. Velsi mengurus rumah dan semuanya tampak sempurna. 2,5 tahun berlalu tanpa masalah. Namun semuanya berubah pada awal 2016. Velsi dan Suketu bertemu lagi di acara keluarga. Karena masih kerabat, mereka terlihat akrab. Namun pertemuan kali ini berbeda. Cinta lama mereka kembali muncul. Pertemuan yang terjadi 5 bulan sebelum pembunuhan itu mengubah segalanya. Mereka bertukar nomor dan mulai chatting di WhatsApp. Perlahan, mereka kembali jatuh cinta. Velsi melupakan kenyataan bahwa ia sudah menikah. Ia melupakan anaknya. Yang terpenting baginya hanyalah bersama Suketu lagi. Namun alih-alih bercerai dan menikah secara sah, Velsi memilih jalan lain. Ia takut perceraian akan merusak reputasinya. Ia tidak ingin menghadapi rasa malu atau kehilangan hak atas harta Disit. Karena itulah, ia membuat keputusan berbahaya. Keputusan yang mengejutkan semua orang. Velsi ingin kembali kepada kekasih lamanya Suketu dan ia ingin mempertahankan kekayaan suaminya. Jadi, ia dan Suketu menyusun rencana untuk menyingkirkan Disit. Awalnya mereka berniat menyewa pembunuh bayaran, namun takut ketahuan.
Suketu akhirnya memutuskan melakukannya sendiri, tetapi ia butuh bantuan. Lalu ia membawa sopirnya, Dhirendra Singh Chauhan. 2 hari sebelum pembunuhan, mereka mengamati rumah Disit. Lingkungan rumah tersebut ramai dan keluarga Disit sering datang berkunjung, sehingga sulit menjalankan rencana. Namun keberuntungan berpihak kepada mereka. Pada 24 Juni 2016, keluarga Disit berangkat ke Mauritius. Kebetulan kerabatnya juga keluar kota pada 27 Juni. Melihat kesempatan sempurna, Suketu dan Dhirendra memutuskan malam itu adalah waktu yang tepat. Pada 27 Juni, Velsi terus memberikan informasi kepada Suketu tentang pergerakan Disit. Malam itu, Disit dibunuh secara brutal. Baik Disit maupun keluarganya tidak pernah mencurigai bahwa Velsi memiliki masa lalu dengan Suketu. Keluarga Velsi pun ikut menyembunyikan hubungan itu dari keluarga Disit. Setelah pembunuhan, polisi menemukan bukti penting, rekaman CCTV hotel tempat Suketu dan Velsi bertemu, percakapan WhatsApp mereka, serta barang-barang seperti sarung tangan, pakaian, dan masker milik Dhirendra. Dengan bukti tersebut, polisi menetapkan Velsi, Suketu, dan Dhirendra sebagai tersangka. Persidangan berlangsung dengan lebih dari 100 saksi, namun sebagian besar saksi malah mencabut kesaksian mereka, termasuk sopir becak motor yang membawa Suketu dan Dhirendra. Salah satu saksi penting, pemilik toko tempat Suketu membeli masker dan sarung tangan, tidak mengubah kesaksiannya. Tetapi pihak pembela berargumen bahwa Suketu, seorang pengendara motor, membeli barang-barang itu untuk keperluan berkendara, bukan pembunuhan. Jaksa tidak dapat membuktikan sebaliknya. Polisi tidak memiliki saksi mata atau bukti langsung. Mereka tidak bisa menunjukkan bahwa Suketu dan Dhirendra benar-benar berada di rumah Disit malam itu, dan rekaman CCTV tidak cukup jelas. Pada akhirnya, pada 31 Desember 2019, Pengadilan Tinggi membebaskan Velsi, Suketu, dan Dhirendra karena kurang bukti. Ketiganya dinyatakan bebas. Terkadang, keadilan bukan tentang apa yang benar, melainkan apa yang dapat dibuktikan. Dan dalam kasus ini, kebenaran terkubur dalam bayang-bayang, membiarkan para pelaku berjalan bebas. Yang tersisa hanyalah kenyataan pahit yang tidak bisa dibantah. Setiap langkah, setiap kebohongan, setiap niat tersembunyi saling bertaut hingga membentuk gambaran utuh tentang pengkhianatan yang mematikan. Dan dalam diamnya akhir cerita ini, kita belajar satu hal. Kadang, bahaya paling mematikan berasal dari orang yang berdiri paling dekat dengan kita. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.